Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan alur cerita manga One Punch Man season 3 pada chapter 92. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter 92 dengan judul Bisakah Menggapai Kekuatan Besar Melampaui Batas Kemampuan Diri. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan perjuangan Garou ketika bertarung melawan eksekutif asosiasi monster yaitu Rover, yang dimana Garou beberapa kali diserang dengan laser yang keluar dari mulut Rover hingga menyebabkan Garou hampir mati. Akankah Garou dapat selamat dari kematian? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan Saitama yang sedang bersiap-siap keluar rumah untuk suatu urusan. Entah tidak diketahui dengan pasti ia keluar rumah dengan tujuan apa. Yang jelas Saitama mengenakan jubah pahlawannya pada saat itu. Mungkinkah Saitama akan mencari markas asosiasi monster atau hanya menjalankan tugas patroli hero-nya? Melangkah dengan pasti Saitama keluar rumah dengan pemandangan kota Jet yang hancur berantakan dilihat dari sudut manapun. Scene berpindah ke dalam markas asosiasi monster, tepatnya berada di ruangan Gyoro-Gyoro. Garou yang juga berada di situ akibat terhempas oleh serangan dari Rover nampak sedang mendapat ceramah dari Gyoro-Gyoro. Gyoro-Gyoro pada dasarnya sangat kagum dengan kekuatan fisik dari Garou. Jika orang biasa yang mendapat serangan laser dari Rover, sudah dipastikan orang itu akan tewas mengenaskan. Namun Garou berbeda, dia dapat bertahan dari serangan Rover, bahkan tidak hanya satu kali laser dari Rover mengenainya, tapi hingga beberapa kali. Dan Garou masih bisa selamat. Lantas kemudian Gyoro-Gyoro berinisiasi untuk mendidik Garou agar menjadi monster yang terkuat. Bahkan kekuatannya dapat melebihi Raja Monster yaitu Orochi. Namun mendidik Garou yang dimaksud Gyoro-Gyoro bukanlah mendidik Garou dengan kekuatan supranatural atau ilmu bela diri, melainkan Gyoro-Gyoro akan memberitahu Garou tentang rahasia jitu yang berhasil ditemukan oleh Gyoro-Gyoro untuk menjadikan Garou sebagai monster dengan level bencana yang sangat tinggi. Gyoro-Gyoro kemudian menjelaskan jika proses menjadi monster yang sangat kuat adalah dengan cara melatih seseorang dengan bertahan hidup melampaui batas kematiannya sebagai manusia beberapa kali. Hal itu akan menimbulkan suatu reaksi tekanan besar yang akan membebani mental tubuhnya. Pada intinya, Gyoro-Gyoro menjelaskan jika kekuatan monster agar dapat meningkat kuncinya adalah seseorang harus berada di titik berbahaya sampai keadaannya nyaris mati. Dengan melalui proses itu berulang kali, kekuatan tersebut bisa dilipat gandakan. Berbeda dengan manusia yang hanya memakan sel monster. Hal tersebut memang akan menimbulkan kekuatan dan fisik monster yang timbul setelah memakannya. Namun efek sampingnya, akal dan kecerdasannya akan berkurang. Dan monster tersebut tidak memiliki kekuatan yang lebih, melainkan hanya kekuatan dari monster biasa. Orochi ketika menjadi manusia biasa memiliki kehidupan keras dan peristiwa-peristiwa yang hampir menyebabkan kematian. Sehingga ketika menjadi monster, Orochi menjadi sangat kuat dan diklaim sebagai Raja Monster. Dari situlah Gyoro-Gyoro ingin menjadikan Garou menjadi monster yang melebihi monster apapun. Menurut Gyoro-Gyoro, Garou memiliki penderitaan dan pertarungan yang kerap membuatnya hampir terbunuh. Penderitaan yang dialami Garou melebihi penderitaan yang pernah dialami oleh Orochi. Hal itulah yang membuat Gyoro-Gyoro kekeh ingin menjadikan Garou monster yang sangat kuat. Setelah Gyoro-Gyoro menawari segala hal kekuatan monster kepada Garou, dengan mengejutkan Garou menolak tawaran dari Gyoro-Gyoro dan berkata, "Tidak usah, jangan pernah berurusan lagi denganku," kata Garou mengejek. Gyoro-Gyoro melotot tajam ke arah Garou setelah Garou menolak tawarannya. "Kau tidak berhak menolak tawaran dari aku ini," kata Gyoro-Gyoro. Tidak ketertarikan Garou dengan tawaran dari Gyoro-Gyoro itu salah satunya ia tidak menyukai sikap Gyoro-Gyoro yang berlagak seperti bos. Ia hanya duduk diam menonton dan tidak terlibat langsung dalam pertarungan. Dengan amarah yang memuncak, Garou kemudian berusaha ingin menyerang Gyoro-Gyoro. Namun dengan kekuatan esper dari Gyoro-Gyoro, Garou dibuat tidak dapat bergerak dan hanya berdiri kaku saja. Namun bukan Garou nampaknya jika ia tidak dapat mengatasi keadaan yang menimpanya. Sedikit demi sedikit Garou dapat beradaptasi dengan kekuatan Gyoro-Gyoro dan kemudian dapat menggerakkan badannya. Sontak melihat hal tersebut membuat Gyoro-Gyoro terkejut.
Kenapa aku bisa bergerak? Tanya Gyoro-Gyoro. Entahlah, gara-gara semangat mungkin, balas Garo dengan senyum iblis di wajahnya. Karena sulit untuk menjinakkan Garo, Gyoro-Gyoro kemudian menyerang Garo dengan bebatuan yang ada di sekeliling dan melemparkannya ke arah Garo menggunakan kekuatan espernya. Garo sempat terjepit dan hampir terkubur akibat serangan dari Gyoro-Gyoro. Namun dengan cepat Garo langsung menyerang bebatuan yang diarahkan kepadanya. Dengan nada sombong dan mengejek Gyoro-Gyoro, Garo berkata, kekuatanmu tidak ada apa-apanya. Aku tidak percaya orang sepertimu bisa menjadi penasehat asosiasi monster, kata Garo. Kemudian Garo menaiki sebuah batu besar dan ingin menyerang Gyoro-Gyoro dari atas batu tersebut. Akan kuburu kau, kata Garo mengancam. Gyoro-Gyoro pun mengingatkan Garo agar tidak membuatnya lelah karena setelah ini ia akan berhadapan dengan para pahlawan. Oleh sebab itu, ia memanggil sang Raja Monster Orochi untuk membantunya melawan Garo. Dengan hanya satu panggilan saja, bantuan dari Orochi muncul. Tiba-tiba dari bawah lantai tepat di bawah Garo muncul cakar yang menjulang ke atas dan menancap Garo dengan cepat sebelum Garo berhasil menghindarinya. Garo pun tertangkap dan dibawa ke bawah oleh tangan raksasa milik Orochi tersebut. Selamat berjuang, kata Gyoro-Gyoro menghina. Garo kemudian diremas oleh Orochi hingga Garo kesakitan dan muntah darah. Namun Gyoro-Gyoro turun di lantai bawah dan mengingatkan kepada Orochi agar ia tidak membunuhnya, karena Gyoro-Gyoro masih mau menggunakan Garo untuk dijadikan monster walaupun ia menolaknya. Garo pun kemudian dilepaskan oleh Orochi. Tubuh Garo dibuat kaku dan mungkin beberapa tulangnya patah akibat remasan dari Orochi. Namun dengan mengejutkannya, Garo tiba-tiba bangkit dan siap untuk bertarung dengan Orochi. Ia kemudian berdiri dan memandang Orochi dengan sinis. Belum sempat Garo menyerang Orochi, tiba-tiba tanduk dari Orochi menyerangnya. Pada serangan pertama, Garo dapat menghindarinya dengan melompat ke samping. Namun pada serangan berikutnya, Garo tidak dapat menghindar dan pada akhirnya tertusuk oleh tanduk Orochi pada bagian perutnya. Namun anehnya, ia tetap bisa bangkit dan berkata, tidak masalah, barusan tadi juga tubuhku ditusuk oleh monster lain, kata Garo. Melihat Garo masih dapat selamat dari serangannya, Orochi pun marah dan kemudian melancarkan serangan berikutnya. Tak hanya satu tanduk yang ia gunakan untuk menyerang Garo, melainkan seluruh tanduk yang berada di kepalanya ia gunakan untuk menyerang Garo. Garo kemudian menghindari serangan dari Orochi dengan ditambah teknik pukulan air pemecah batu. Garo berlari dan melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan Orochi. Naas bagi monster yang melihat pertarungan Garo dengan Orochi di atas tribun. Karena serangan tanduk Orochi yang membabi buta, serangan tanduk tersebut juga mengarah ke arah tribun dan mengakibatkan monster yang melihat pertarungan tersebut harus terbelah dan tewas akibat tersambar tanduk Orochi. Gerakan Garo semakin cepat dan hampir tak dapat dilihat oleh mata telanjang. Kemudian Garo menyadari jika ia hanya melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan dari Orochi, ia tidak akan bisa menang melawannya. Akhirnya Garo melompat ke arah Orochi dan berusaha menyerang titik lemahnya. Mengingat Orochi dulunya adalah manusia, kemungkinan besar titik lemahnya juga sama seperti manusia. Dan tiba-tiba mulut Orochi yang sebelumnya berproporsional dan biasa-biasa saja tiba-tiba melebar menjadi besar dan terdapat beberapa lapisan mulut yang mengakibatkan mulutnya menjadi memanjang ke arah depan. Melihat hal tersebut, Garo melompat ke samping untuk menghindarinya. Kemudian Orochi bertransformasi menjadi semakin kuat. Bentuk kepalanya berubah menjadi semakin menakutkan, dan di sekujur tubuhnya terdapat puluhan ular yang siap melawan Garo kapanpun juga. Hah? Setelah monster anjing, sekarang monster cacing, kata Garo. Kemudian Orochi bersiap-siap menyerang Garo kembali dengan cara menyemburkan api biru yang sangat panas seperti yang dilakukan oleh Rover. Namun tak hanya mulut yang ada di kepalanya saja yang akan melakukan semburan api panas ke arah Garo, melainkan kepala ular yang berada di sekujur tubuhnya juga melakukan hal yang sama. Dengan serangan seperti itu, Garo tak dapat menghindar dan ia hanya menahan serangan dari Orochi itu. Melihat Garo masih bertahan dan dapat berdiri dari serangannya, Orochi kemudian melakukan serangan tinjuan ke arah Garo yang membuat Garo terpental ke arah tembok. Tuan Orochi adalah makhluk hidup teratas. Tentu saja kekuatannya sangat jauh melebihi dirimu. Menyerahlah, kata Gyoro-Gyoro. Garo yang sudah mendapat serangan bertubi-tubi bangkit dengan sekujur tubuhnya yang terbakar gosong dan berkata, jangan bercanda, aku ini seorang jenius. Aku tidak akan mendapat serangan yang sama untuk kedua kalinya, kata Garo.
Kemudian rasa percaya diri yang sangat tinggi akibat serangan dari Orochi tersebut, Garou kemudian bersiap-siap untuk menyerang dan mengeluarkan jurus seni bela diri yang diajarkan oleh Silver Fang. Namun dengan sangat mengejutkan, Orochi dengan hanya melihat gerakan dari Garou mampu meniru jurus Garou dan melakukan kuda-kuda yang sama seperti Garou. Melihat hal tersebut, Garou sangat terkejut. Kemudian ia menyerang Orochi dengan cara melompat ke arah Orochi dengan kecepatan tinggi dan mengeluarkan jurus seni bela dirinya. Belum sempat Garou mengenai tubuh Orochi, Garou sudah keduluan diserang ular-ular yang berada di tubuh Orochi dengan meniru jurus Garou. Garou pun terpental sangat keras ke arah tembok dan menghujam tajam, mengakibatkan Garou tak dapat bangkit dan tertahan di dalam tembok. Dan scene berpindah ke Saitama. Saitama nampaknya sedang mencari sumber suara dan asal-muasal gempa bumi yang telah mengguncang kediamannya. Kemudian Saitama membuka lubang got dan berkata, suaranya memang terdengar dari bawah, tapi sekarang suaranya mereda, kata Saitama. Dan tiba-tiba manga One Punch Man chapter 92 ini pun sudah berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan pada chapter berikutnya. Saitama menjadi awal dan ending dari chapter kali ini. Walaupun alur cerita pada chapter ini berfokus pada pertarungan Garou melawan Raja Orochi, namun kisah Saitama pada chapter ini membuat chapter-chapter selanjutnya menjadi layak untuk ditunggu. Karena peran besar dari Saitama walaupun sedikit munculnya, namun sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Jangan lewatkan alur cerita manga One Punch Man versi Murata Sensei hanya di channel Ma Anime. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.